Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu ya. Kita berdoa mudah-mudahan jamaah haji dari Indonesia dan seluruh jamaah dari penjuru dunia ya diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah haji ya di tanah suci Mekah ya, dan menjalankan semua rangkaian-rangkaian ibadahnya dengan tenang, aman dan selamat hingga dia kembali lagi ke negerinya masing-masing ya. Kita berdoa. Kemudian kita mau belajar tentang meneladani cara berhajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya haji itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Haji Wada tahun ke-10. Pada Haji Wada tahun ke-10 ya, berangkat dari Madinah menuju Makkah ya. Nanti kita uraikan satu-satu bagaimana Rasulullah cara berhajinya. Kita buka dulu ayatnya di surat 2 ayat 197, 198 dan 199. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi ya, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu ada larangannya ya, Allah melarang, maka janganlah dia berkata jorok, rafath. Tanda orang haji mabrur itu ketika pulang dia nggak pernah dia ngomong jorok sekalipun dia bercanda. Sekalipun dia bercanda. Kalau ada pak haji yang masih ngomong jorok, tanda-tanda hajinya tertolak. Tanda-tanda doang, tanda-tanda itu salah satunya. Kemudian berbuat maksiat, masih pulang, masih datang ke tempat-tempat maksiat ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang bermaksiat gitu. Itu tanda-tanda yang kedua orang itu ya. Karena di sana nggak boleh berbuat maksiat. Dan yang ketiga, bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Makanya di sana begitu banyak orang nggak mau bertengkar, nggak ada yang bertengkar. Maka dibawa ke Indonesia, dibawa ke negerinya masing-masing. Orangnya nggak mau bertengkar, gitu. Ya, diajak berdebat, dia juga nggak mau juga, nggak mau dia. Gitu. Sekalipun dia paham dirinya benar, gitu.
gitu ya. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal finansial kita bawa dari sini ya, kita bawa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan yang paling penting adalah bekal ilmu, manasik hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi kalau orang yang nggak punya akal sehat, sesungguhnya dia tidak bertakwa. Tanda orang tidak bertakwa, dia sesungguhnya tidak mempunyai akal sehat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 9 tahun tanpa melakukan haji. Baru pada tahun ke-10 beliau mengumumkan bahwa beliau akan melaksanakan ibadah haji. Maka orang-orang datang ke Madinah secara berbondong-bondong, dari penjuru pelosok-pelosok datang itu ya, berbondong-bondong ke Madinah agar dapat melakukan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar dapat menirukan haji beliau supaya niru. Kami semua keluar bersama beliau hingga ketika kami sampai di Dzul Khulaifah, di tempat mikotnya orang-orang Madinah, namanya Dzul Khulaifah, yang lebih dikenal dengan nama Bir Ali, namanya Bir Ali. Nanti kita ke sana juga ya. Nanti kita ke sana. Orang kalau umroh asramanya gitu kali. Bukan. Masjid kayak begini, masjid kayak gini, masjid. Tempat persinggahan itu di luar kota suci Madinah. Iya. Nama desanya Dzul Khulaifah ya. Yang lebih dikenal dengan nama Bir Ali ya. Itu tempat mikot. Jadi kalau orang Madinah pakaian ihramnya dari situ ya. Orang Madinah dan orang Indonesia yang datang ke Madinah dulu nanti mikotnya di situ. Mau haji dan umroh mikotnya di tempat yang bernama Dzul Khulaifah. Besok kita belajar tentang mikot-mikot. Tapi sekarang kita belajar tentang meneladani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah haji. Jadi orang pakai ihram itu di Dzul Khulaifah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Ada masjidnya di sana. Kita juga nanti salat juga di situ 2 rakaat ya. Salat di masjid. Kemudian menaiki unta Qaswah, nama unta Rasulullah. Udah bikin belum stikernya? Unta Qaswah itu ya. Ketika beliau sampai di Baidah, aku melayangkan pandanganku kepada orang-orang yang berada di atas kendaraan dan orang-orang yang berjalan kaki yang berada di depan beliau, di samping kanan beliau, di samping kiri beliau. Rasulullah di tengah-tengah para sahabatnya itu ya. Kepada beliaulah Al-Quran turun, dan hanya beliaulah yang mengetahui takwilnya. Hanya Rasulullah yang mengetahui takwil daripada Al-Quran. Maka kita niru gitu. Niru Rasul. Apa yang Rasul katakan, ya sudah kita sami'na wa ata'na. Dan apa yang beliau lakukan. Makanya hadis itu ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, dan ada hadis takririyah. Ada perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membaca talbiyah yang mengajarkan tauhid. Bagaimana talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Hamba memenuhi panggilanmu ya Allah. Hamba memenuhi panggilanmu. Hamba memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Hamba memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan hanyalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Kemudian Jabir radhiyallahu an yang mulia berkata, kami tidak bertujuan kecuali untuk melaksanakan haji. Kami tidak mengetahui umrah ketika beliau dan kami telah sampai di tempat di Mekah, di Ka'bah. Beliau menyentuh Hajar Aswad. Rasulullah menyentuh Hajar Aswad. Kemudian dia tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Adapun putaran yang ketiga dia lari-lari kecil. Putaran pertama
putaran kedua, putaran ketiga lari-lari kecil. Tapi sekarang kan orang udah banyak, jadi susah untuk lari-lari. Mau jalan aja susah, gitu ya kan? Gitu. Tapi kalau nanti umroh kita tawaf itu, kalau lagi lenggang, jalannya agak dipercepat. Putaran pertama, kedua, dan ketiga. Keempat sampai ketujuh Rasulullah berjalan seperti biasa. Begitulah Rasulullah melaksanakan hajinya, gitu ya.